wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil qudsiyah, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. وقال تعالى أيضا ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والله أعلم بمرادih. Hadirin hadirat jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya muliakan segenap orang tua dan juga pengurus Masjid As-Sakinah, juga yang saya muliakan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpahan rahmat karunia taufik hidayah beserta inayahnya, kita pada subuh yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali dalam masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul pada tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah taufik beserta inayahnya di dalam hati kita, sehingga langkah-langkah kita dimudahkan oleh Allah taala dalam melangkah menuju kebaikan. Amin Allahumma amin. Berikutnya salawat dan salam kita haturkan buat Rasulul Alam, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sudah berada di penghujung daripada bulan suci Ramadan. 10 hari pertama dan 10 hari pertengahan dari bulan Ramadan sudah kita lewati dan kita lalui bersama. Mudah-mudahan dengan Allah Ta'ala memberikan hidayah di dalam diri kita, Ramadan kali ini ada baiknya bagi kita dan jauh menjadi hamba yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan yang berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi kita, awwaluddin ma'rifatullah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, awal agama itu adalah mengenal Allah. Istimewa kajian kita pada subuh ini yakni adalah membahas sedikit tentang rahmat dan kemudian Lailatul Qadar. Karena ini subuh penutup saya di masjid ini di bulan Ramadan, insyaallah di lain waktu kita berjumpa kembali. Amin Allahumma amin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi kita, awwaluddin ma'rifatullah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, awal agama adalah mengenal Allah. Ini kalau kita ngaji-ngaji di zaman dulu, orang-orang tua dulu membicarakan awwaluddin ma'rifatullah itu pakai pelita.
pakai pelita orang tua dulu, mengaji sifat 20, belajar kitab sifat 20. Sekarang barang ini sudah langka. Sekarang ini orang sudah pandai membaca Quran, pandai berhadis sedikit, merasa agak, merasa sombong, surga merasa milik sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membaca Al-Qur'an yang tiada adabnya, tanpa adabnya, membaca Al-Qur'an seperti membaca Quran. Ada yang baca Quran lututnya naik ke atas, ada yang baca Quran kakinya sambil selunjuran. Quran itu bukan surat kabar. Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka membacanya itu pun hendaklah pakai adab. Apa Allah taala katakan dalam Al-Qur'an? La yamassuhu illal mutahharun. Jangan engkau sentuh Al-Qur'an itu melainkan dalam keadaan engkau bersuci. Maksudnya engkau memiliki wudu, zahirmu engkau memiliki wudu, dan zahirmu juga batinmu hendaklah dihiasi dengan adab-adab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kalau hanya sekedar kita ini membaca Al-Quran, kalau hanya sekedar kita membaca Al-Quran, tak ubah adab kita terhadap Al-Quran, tidak ada efek-efek yang positif di dalam kita membaca Al-Quran, tak ubahnya seperti Musailamah Al-Kadzab dan Al-Muljam, di mana mereka itu para huffazul Quran, tetapi akhlak mereka tidak ada terhadap Al-Quranul Karim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan berarti melarang membaca Al-Quran. Al-Quran sangat dianjurkan untuk dibaca dan ditekankan wajib bagi kita untuk membaca Al-Quran. Tapi jangan hanya membaca tekstualnya, hendaknya kajian-kajian yang ada di dalam Al-Quran itu kita penuhi dan kita perdalami agar kita menjadi orang yang beradab dengan Al-Quranul Karim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah. Nih, awal agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di dalam agama ini, syarat mutlak kita adalah wajib mengenal yang punya agama. Kalau kita kenal dengan yang punya agama, maka kita akan direstui oleh yang punya agama, kita duduk dalam agama ini. Maka hadis ini yang istabilo adalah kata din dan kata ma'rifatullah. Kalau kita nih masuk ke rumah orang, kita masuk ke rumah orang yang orang itu kita tidak kenal dengannya, kita bertamu di rumah orang, kita tidak kenal dengan orang itu, apa kabar? Kemungkinan dua, kalau tidak disuruh pulang, kemudian kita dihadap tapi tidak sehangat orang yang sudah kita kenal, karena kita tidak kenal. Tapi kalau kita sudah kenal dengan yang punya rumah, kita bertamu dengan kawan kita, karena kita kenal, maka kita disambut hangat oleh kawan kita, air putih, air kuning, air segala macam air, bahkan makan kita dikasih, karena kita sudah kenal. Nah, kita ini hendaknya duduk di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini, agama Islam maknanya, maka hendaklah kita kenal dengan yang punya agama, Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalau kita sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti itu kita sudah melepaskan kewajiban kita selaku kita duduk dalam agama Allah Ta'ala ini. Awaluddin ma'rifatullah, awal kita duduk dalam agama ini adalah mengenal Allah Ta'ala. Saya tidak bahas mengenal Allah Ta'ala itu melalui dunia hakikat, saya bahas mengenal Allah Ta'ala itu melalui dunia-dunia syariat, karena kita ini adalah orang awam. Mengenal Allah itu kalau melalui dunia hakikat, pertama alam rohaniyah, ada yang disebut dengan Ahmad dan ada pula yang disebut dengan Muhammad, dan Muhammad Ahmad ini tidak pernah lepas dari Ahad.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau kita membahas pula dari sisi hakikatnya, maka berbicara mengenal diri kepada Allah Ta'ala ini, apa yang telah disampaikan oleh Yahya Mu'adz Ar-Razi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya, kan gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mengkaji mengenal diri kita ini, pertama di dalam diri kita ini kan ada disebut dengan ruh, ada namanya Ruhul Qudus, ada namanya Ruhul Qudus, ruh yang suci. Ruh yang suci itu adalah pancaran Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan jasad kita ini adalah bentuk daripada kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya kasih pencerahan, saya kasih bocoran sedikit. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan menyiksa hambanya ini sekalipun orang itu adalah orang kafir, apalagi orang yang beriman tapi fasik. Allah Ta'ala tidak akan menyiksa orang yang tidak salat, orang yang tidak puasa, orang yang minum khamar, orang yang main judi, orang yang berzina. Allah Ta'ala tidak akan menyiksa mereka dalam bentuk wujud mereka, tidak, dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Tetapi yang Allah Ta'ala siksa itu ketika Allah menyiksa orang yang zalim, orang yang berbuat fasik, Allah Ta'ala rubah dulu mereka itu kal khinzir, maaf cakap, seperti hewan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kita masuk ke dalam neraka nih, na'udzubillah, andai kata kita ini masuk ke dalam neraka, atau saudara-saudara kita atau orang lain dari kita masuk ke dalam neraka, dalam kitab Daqaiqul Akhbar Allah Ta'ala tidak menyiksa dalam bentuk badan kita, tidak. Karena apa? Karena bentuk badan kita ini adalah pancaran daripada Nur Muhammad dan jelmaan daripada kalimat Muhammad itu sendiri. Mim, ha, mim, dal. Allah Ta'ala tidak akan mau menyiksa kita dalam bentuk badan kita, dalam bentuk surah gambar manusia, tidak. Karena bentuk gambar manusia ini adalah jelmaan daripada kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya membahas di sini adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kalau diperdalam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, barang siapa yang mengenal dirinya, kata ulama tauhid, tidak lepas 3 dari 4 anasir: api, air, angin, tanah. Kita tak bahas dari segi itunya. Kita bahas man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia kenal dengan Tuhannya. Maksudnya, barang siapa yang kenal dengan dirinya dan dia menyadari bahwa dirinya ini duduk dalam agama Allah, lalu dia menjalankan prosedur perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia sudah kenal dengan Tuhannya. Rukun agama ada berapa? Bukan rukun Islam, bukan rukun iman, rukun agama. Rukun agama itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Jadi 6 tambah 5 berapa tuh? 6 tambah 5 berapa? 6 tambah 5 berapa? 11, tambah rukun ihsan 1 menjadi 12. Rahasia Nabi SAW dilahirkan oleh Allah Ta'ala pada subuh daripada bulan Rabiul Awal, bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi kita dilahirkan di atas muka bumi ini, dan dilahirkan pada waktu subuh itu memiliki rahasia yang luar biasa. Berarti dari tanggal lahirnya saja sudah memberikan pelajaran kepada kita. Inilah sosok Nabi yang membawa 12 risalah, yang membawa 12 ajaran, yang tidak ada lagi ajaran setelah ini, yakni 12 ajaran itu adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Rukun iman, rukun Islam 5, rukun iman 6, dan rukun ihsan adalah berkaitan dengan tauhid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita duduk dalam agama Allah ini, lalu kita menyadari bahwa kita sedang duduk di dalam agama Allah, lalu kita menjalankan syariat-syariat Allah, kita menjalankan hukum hakam Allah, kita menjalankan yang diperintah oleh Allah, berarti kita orang termasuk ma'rifatullah, mengenal Allah melalui agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka layak dikatakan awwaluddin ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal Allah. Mengenal Allah itu melalui hukum hakam yang sudah Allah Ta'ala tempatkan di dalam agamanya ini. Kalau kita sudah kenal Allah, dan itu yang diwajibkan pada kita, karena ketika kita meninggal dunia tidak akan lepas daripada pertanyaan kenal mengenal. Man rabbuka, siapa Tuhan? Di dunia kita wajib mengenal Tuhan kita, karena kita mati pun nanti yang ditanya adalah urusan mengenal man rabbuka, siapa Tuhan. Kan Tuhan kita, dan kita wajib untuk mengenal Tuhan kita yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala itu pertama, kata ulama tauhid, melalui namanya, yang kedua af'alnya, perbuatan, dan yang ketiga adalah sifatnya. Di antaranya Al-Imam Mansur Al-Maturidi menyatakan di dalam kitab Syarah Al-Asma'ul Husna, orang awam mengenal Tuhannya melalui namanya, itu sudah dianggap sah tauhidnya. Dia kenal Allah cuman melalui namanya, itu sudah dianggap sah tauhidnya. Kan orang mengenal Allah Ta'ala itu idealnya, yang memang orang hebat itu ada yang mengenal Allah melalui asma, nama, ada yang melalui af'al, perbuatan, ada yang melalui sifat. Dengan ketiga-tiga dia mengenal ini, maka inilah dikatakan orang yang tauhidun kamalah, orang yang ahli tauhid dan lagi sempurna di dalam dia bertauhid. Tapi bagi kita orang awam ini dapat mengenal tauhidul asma dan tauhidus sifat, mengenal Allah melalui nama dan sifat-sifat Allah, itu sudah dianggap sah di dalam kita bertauhid. Kita nih kalau kita hendak kenal dengan orang itu dulu apa yang kita tanya? Nama kan? Setelah nama, setelah kita tahu namanya, umpamanya kenal tak dengan kiblah ini? Kenal dengan kiblah ini. Tahu dari nama dulu. Dari nama. Setelah kenal dengan kiblah ini, oh sifat kiblah ini begini. Setelah tahu sifatnya, oh pekerjaan kiblah ini perbuatan. Pekerjaan af'al itu perbuatan. Perbuatan kiblah ini, pekerjaan kiblah ini hari-harinya begini. Mengenal diri, maka kata Yahya Mu'ad Ar-Razi, mengenal diri dapat kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di dalam perbuatan kita, di dalam nama kita, di dalam af'al kita tidak pernah lepas daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nama-nama Allah yang sering kali kita ucapkan tanpa kita sadari, yakni adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki pertanggungjawaban yang besar terhadap nama Allah yang sudah kita ucapkan. Kita sering mengucapkan kata aku, kita sering mengucapkan kata saya, kita sering juga mengucapkan kata kita, nahnu, kami, dan kita sering mengucapkan kata engkau, dan kita sering mengucapkan kata dia, dan kita sering kali mengeluarkan kata aku. Semuanya itu adalah pinjaman daripada asma Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah. Ketika kita mengucapkan kata aku, saya, berarti kita sudah meminjam nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran dalam surah Taha? Innani anallah
la ilaha illa ana. Innani, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan melainkan aku. Ana itu, saya itu adalah asma Allah. Lalu ketika kita mengucapkan engkau, dan ingat la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau atau kamu. Ketika kita mengucapkan kata dia, qul huwallahu ahad, siapa yang punya dia itu? Katakanlah oleh Muhammad, dia Allah yang Maha Esa. Ketika kita menggunakan kata kami, dan kata kami itu juga adalah kepunyaan Allah Ta'ala. Nahnu nazzalna Qur'anan Arabiyya, kami turunkan kitab suci Al-Quran itu kepunyaan Allah. Nama Allah yang kita selalu ucapkan di setiap harinya, nama aku, nama saya, dan kata ana, saya, kata dia, kata engkau, dan kata kita, itu meminjam nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah meminjam nama Allah, kalau kita sudah meminjam nama Allah, contoh adalah lafaz ana, hendaknya dengan kata ana itu, dengan kata saya ini, jangan membuat kita arogan, jangan membuat kita sombong, jangan membuat kita ini menjadi orang yang merasa hebat. Ketahuilah olehmu, dalam urusan nama saja kita meminjam nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita sudah menyebutkan kata aku, maka wajib kita ini melaksanakan apa yang diperintahkan oleh aku yang sejatinya maha aku, yakni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengucapkan nama aku tapi sombong, kita mengucapkan nama aku tapi maksiat, kita mengucapkan nama aku arogan dengan harta, kita mengucapkan nama aku tapi merasa alim, kita mengucapkan nama aku merasa orang yang paling hafal Al-Quran, yang paham dengan isi kitab kuning. Di mana letak sejatinya nama aku tersebut? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama mengatakan di antaranya adalah al-iman atbatul ghulam, bahwasanya di mana kita mengucapkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita memiliki pertanggungjawaban yang besar dengan nama Allah yang sudah kita ucapkan itu. Apalagi hari-hari menjadi bahasa kita, menjadi kita ucapkan tiap hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan kita bicarakan pada subuh kali ini adalah nama Allah yang bernama Al-Wahhab. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Ini yang dapat kita ketahui. Kan nama Allah Ta'ala itu banyak. Nama Allah Ta'ala itu banyak. Yang hanya tahu hanya Allah. Kemudian nama Allah Ta'ala yang tahu hanya Rasulnya. Nama Allah Ta'ala yang tahu hanya malaikat dan Rasulnya. Dan yang keempat, nama Allah Ta'ala Allah beritahu kepada kita orang-orang awam ini, di antaranya adalah 99 nama. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami, bagiku ini adalah memiliki nama-nama 99 nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan wasilah, dengan perantara nama-nama yang baik 99 tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dari 99 nama, yakni adalah nama Allah Al-Wahhab. Di hari-hari, di setiap hari kita tidak pernah lepas daripada nama Allah yang bernama Al-Wahhab ini. Apa arti Al-Wahhab? Nama Allah Al-Wahhab itu maknanya adalah Allah yang maha memberi, Allah yang maha memberi. Namun dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sekian banyak pemberian-pemberian yang kita harapkan dari Allah, itu adalah pemberian rahmatnya.
Karena rahmat ini adalah golongan daripada nikmat imdad, nikmat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang tertentu yang mendapatkan rahmat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah taala, kalau nikmat ijad, semua orang mendapatkan nikmat ijad. Kita ni ijad sudah, nikmat diadakan ijad. Kita dapat makan, kita dapat minum, kita dapat berdagang, kita dapat berkarir, itu nikmat ijad. Karena nikmat ijad ini, rahmatnya Allah itu bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, bukan hanya kepada orang-orang yang penghafal Al-Quran, bukan hanya kepada orang-orang yang mendirikan tahajud qiyamul lail. Karena yang rahman ijad Allah taala ini juga Allah berikan selain daripada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang kafir yang tidak berakal sekalipun seperti hewan yang melata itu, mereka mendapatkan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan itu adalah imdadnya Allah, rahimnya Allah, yakni adalah Allah memberi rahimnya ini dengan nama Al-Wahhabnya berupa rahmat, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, Rabbana hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kan gitu ayatnya begini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini yang kita harapkan. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau gelincirkan hati kami ini. Rabbana hablana la tuzigh qulubana, Rabbana la tuzigh qulubana, janganlah engkau palingkan hati kami ini. Setelah kami beriman kepada engkau, setelah kami beribadah kepada engkau, setelah kami percaya kepada engkau bahwa engkau adalah Tuhan kami, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, dan berikanlah kami dari sisi engkau rahmat. Nih yang kita harapkan adalah rahmat, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau itu adalah zat yang maha memberi. Ini yang kita harapkan dalam sehari semalam, dalam kehidupan kita ini. Yang kita harapkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekalian banyak rahmat, yang kita harapkan itu adalah 6 rahmat. Ya, dari sekalian banyak rahmat, 6 rahmat yang sangat kita butuhkan, yang sangat kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, rahmatnya kita ini dapat mengekali di dalam beriman dan bertauhid, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita mendapatkan yang 6 ini, cukuplah sudah rahmat Allah yang Allah berikan pada kita. Yang pertama, rahmat iman, rahmat bertauhid, dan rahmat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian rahmat yang kedua yang sangat kita butuhkan agar Allah memberikan pada kita, rahmat kita berkhidmat kepada Allah, menjadi pelayan Allah dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian rahmat yang ketiga yang sangat kita butuhkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni adalah rahmat di mana kemudahan-kemudahan agar Allah berikan kemudahan di dalam hidup kita. Dan kemudian rahmat yang keempat, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita ini ketika kita sakratal maut, ketika kita sakratal maut. Dan rahmat yang kelima yang sangat kita butuhkan itu adalah agar Allah memberikan kita ini rahmat, begitu kita masuk ke dalam kubur, kita dimudahkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 2 orang malaikat Munkar Nakir yang sudah disuruh oleh Allah ta'ala. Dan yang ketiga, rahmat yang sangat kita harapkan dari Allah ta'ala
yakni adalah kita dapat masuk ke dalam surga dan memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 6 rahmat yang kita harapkan dari sekalian banyak rahmat. Dengan 6 rahmat ini, bila Allah memberikan kepada kita ke-6 ini, cukuplah sudah rahmat yang Allah berikan pada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat itu Allah ta'ala memberikan dalam kajian orang awam nih ya, maksudnya dalam kajian orang awam Allah ta'ala memberi rahmat itu tentu dengan ada sebab-sebabnya. Apa sebab-sebabnya? Sebabnya agar Allah menurunkan rahmat kepada kita. Yang pertama, kita duduk dalam rumah Allah ta'ala, di dalam masjidnya, kemudian kita duduk dengan orang-orang alim, dan yang ketiga menyebutkan nama-nama orang-orang alim, nama-nama awliya Allah. Tazkuru min asma'il ulama tanzilur rahmati minallah. Menyebutkan nama alimil ulama, orang-orang alim, itu menjadi sebab menurunkan Allah ta'ala menurunkan rahmatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah ta'ala, itulah tadi yakni yang kita bicarakan adalah mengenai nama Allah yang bernama Al-Wahhab. Allah ta'ala zat yang maha memberi, Allah ta'ala zat yang maha memberi. Dari sekalian banyak pemberian Allah yang kita harapkan agar Allah memberi kita rahmatnya yang 6 tadi. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit lagi Allah ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, kata Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, innani akhfa khamsatu asya fi khamsah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah ta'ala berkata di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah, teksnya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis qudsi itu, maka hadis itu sudah dinyatakan hadis yang mutawatir. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah ta'ala itu merahasiakan 5 perkara di dalam 5 perkara. Allah ta'ala itu merahasiakan 5 hal di dalam 5 hal. Yang pertama, akhfa ridha fit ta'ah. Allah ta'ala itu merahasiakan keridhaannya di dalam kita berbuat taat kepada Allah. Jadi ketika kita berbuat taat kepada Allah, entah itu berupa membaca Al-Quran, entah kita berupa membaca istighfar, berwirid sedikit-sedikit, atau kita mengerjakan sholat sunat tahiyatul masjid yang enteng di pandangan mata kita, jangan dianggap enteng. Karena di setiap perbuatan taat kita itu Allah ta'ala merahasiakan keridhaannya, Allah ta'ala merahasiakan kasih sayangnya di dalam kita berbuat taat. Baik pada diri kita, jangan merasa enteng dengan perbuatan taat kita, juga terhadap orang lain. Tapi ingat, kalau kita sudah melaksanakan berbuat taat kepada Allah, jangan pula kita menjadi orang yang kepedean. Oh, aku sudah menjadi hamba yang yang diridai oleh Allah. Jangan begitu juga. Tapi dengan kita berbuat taat itu, kita tidak tahu taat yang mana yang selama ini yang kita lakukan, salat 5 waktu yang selama ini yang kita kerjakan, yang mana yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri keridhaannya, kita tidak tahu. Kemudian yang kelima, akhfa ghadabuhu fil ma'asi. Yang kedua, Allah ta'ala itu menyamarkan kemurkaannya fil ma'asi, di dalam kita berbuat maksiat. Artinya di dalam maksiat yang kita lakukan itu, walau sekecil apapun bentuk maksiat, Allah ta'ala menyamarkan kemurkaannya. Dengan kita berbuat maksiat, hendaknya kita khawatir bahwa Allah ta'ala menyimpan murkanya kepada kita. Oleh karena kita menyadari itu, perlahan dan berupayalah kita untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wazalis akhfas salatil usta bainas salawat. Yang ketiga itu Allah ta'ala menyamarkan
Dari salawat, dari salat-salat yang kita kerjakan itu, ada salat-salat kita itu yang dinilai oleh Allah Ta'ala yang disebut dengan salatul wusta. Salat wusta ini salat yang cukup besar ganjarannya di sisi Allah Ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Hafizu salati was salatil wusta. Hafizu salati was salatil wusta. Jaga olehmu akan salat-salat yang 5 waktu tersebut. Mungkin di dalam salat yang 5 waktu itu ada salat yang disebut dengan salat usta. Salat usta selama ini kita tahu itu yakni kalau sering kita dengar adalah salat asar. Itu yang disebut dengan salat usta. Tapi di dalam kitab Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah Ta'ala merahasiakan dari salat 5 waktu kita itu ada kedudukan salat usta yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, akhfa walihi. Yang keempat, akhfa walihi fi khalqi. Yang kelima, Allah Ta'ala itu merahasiakan walinya dari sekalian banyak makhluk ini. Maka berbaik sangka kita kepada manusia. Dan yang terakhir, yang kelima, akhfa lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah Ta'ala menyamarkan malam Lailatul Qadar. Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar pada malam-malam bulan suci Ramadan, pada malam-malam bulan suci Ramadan. Jadi hendaknya dengan malam-malam Ramadan, mulai dari malam Ramadan pertama sampai terakhir, hendaknya kita gunakan menjadi hamba yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Kita tidak tahu malam Ramadan yang mana yang diturunkan oleh Allah Ta'ala Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Jadi kesimpulannya, rahmat yang kita harapkan adanya. Dan kemudian hendaknya kita berhati-hati di dalam mengerjakan 5 hal. Di antaranya yang harus kita berhati-hati itu adalah bermaksiat, berbuat maksiat. Dan kemudian hendaklah kita ini jangan menganggap enteng di dalam perbuatan taat kita dan dalam salat kita, dan jangan menganggap enteng dengan manusia, dan juga jangan menganggap remeh dengan malam-malam Ramadan, karena itu adalah malam yang dirahasiakan oleh Allah. Mungkin barangkali malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, demikian pengajian kita pada subuh ini. Mungkin ini adalah subuh penutup kita. Mudah-mudahan dengan lain waktu kita dapat berjumpa kembali dan kita dapat bermuhajirah kembali. Mudah-mudahan di lain waktu kita Allah Ta'ala berikan kesempatan, kesehatan, kita dapat duduk kembali mengaji bersama-sama dan kita bermuzakarah bersama-sama. Terakhir, saya bila mana selama ini saya menyampaikan dalam sebulan Ramadan tiap kajian subuh Masjid As-Sakinah di bulan Ramadan ini, bila ada menyinggung perasaan hadirin-hadiran semuanya, terlebih lagi kepada orang-orang tua di sini, pengurus-pengurusnya, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan mudah-mudahan kita menjumpai 1 Syawal ini dalam keadaan bersih daripada dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun, maaf, minta halal, minta ridha. Akhir kata diri saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.